wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, ada tahu nggak teman-teman dikumpulin ke sini semuanya? Nggak tahu tuh. Jadi gini ya, di sini kita akan melakukan suatu layanan bimbingan kelompok. Untuk bimbingan kelompok ini ya, sebelum dimulai gitu ya, lebih alangkah baiknya gitu untuk membaca doa. Gimana? Ada yang mau memimpin doa? Atau dari ketua kelompoknya sendiri? Ya saya. Gimana? Baik. Teman-teman, sebelum kita melaksanakan kita membaca doa kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah ya, kita sudah melakukan doa. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan di setiap aktivitasnya. Amin. Teman-teman di sini ada yang udah tahu belum gitu dari layanan bimbingan kelompok ini? Belum. Pernah dengar tapi nggak tahu apa. Dari teman aja gitu. Oh ya, kalian sini atau teman-teman ini kan dari beberapa kelas, dari beda-beda tempat juga kan. Pastinya udah ada yang kenal dan ada yang belum kenal. Langsung aja ya untuk kenalan. Langsung ya kenalan. Apa mau dari ketua kelompok dulu atau dari ada yang mau ngusulin gitu untuk memperkenalkan dirinya? Saya. Ya, Ya, perkenalkan nama saya Alex Hermawan. Biasa dipanggil Alex. Hobi bantu-bantu orang. ya terima kasih kepada saudara Alek ya. Ya. Dan selanjutnya ada yang mau memperkenalkan dirinya gitu. Bagus, kita kenal dulu yang mana yang ini. Oke, perkenalkan nama saya Cynthia. Hobi saya itu perhatiin orang. Yang bener ya. Intel lah. Intel ya. Ya, yang mau perkenalkan tadi siapa? Perkenalkan nama saya Amanda Wulandari. Hobi saya menyiram tanaman. Sodako kepada tumbuhan ya. Masya Allah. Masya Allah. Ya, siapa lagi? Saya Kak, Ya, perkenalkan nama saya Zaki. Hobi saya itu membuat puisi dan karya tulis ilmiah. Saya Bang, perkenalkan nama saya Imron, hobi saya balklia. Iya. Amazing nih. Masya Allah. Aduh. 101 meter. Ya, Oh, siapa lagi? 101. Saya Om PK. Nama saya Dewi. Hobi saya Oh, bagus. Ada Mas Minarwan ya. iya. Ya, siapa lagi? Nama saya Putri. Hobi saya baca buku. Bermanfaat juga. Kalau nggak baca buku Jadi teman-teman semuanya udah memperkenalkan ya satu sama lain gitu. Pastinya udah pada kenal lah. Sebelumnya udah pada kenal belum sama saya? Belum. Belum. Siapa Kak? Jadi saya akan memperkenalkan diri juga ya, biar sama gitu sama teman-teman semuanya. Jadi nama saya Rifki. Saya di sini kan ya sebagai apa ya? Ini kan suatu bimbingan kelompok gitu. Nah, jadi teman-teman kan belum ada yang pernah gitu yang ngelakuin ataupun melakukan bimbingan kelompok. Nah, jadi bimbingan kelompok itu suatu layanan bimbingan yang dilakukan dengan cara berkelompok untuk bertujuan mengembangkan potensi diri teman-teman ini. Jadi teman-teman diharapkan gitu ya untuk bisa aktif, bertanya ataupun berdiskusi dalam satu bimbingan kelompok ini. Nah, jadi dalam bimbingan kelompok ini kan ada yang namanya topik. Jadi topik itu terbagi menjadi dua. Yang satu topik tugas dan yang satu lagi topik bebas.
Nah, di mana topik tugas ini topik yang diberikan oleh ketua kelompok sendiri gitu ya, yang ditentukan oleh ketua kelompok. Seperti saya menentukan topik itu namanya topik tugas. Kalau topik bebas, topik yang ditentukan oleh teman-teman sebagai klien gitu. Jadi di sini gimana kita akan melakukan bimbingan kelompok ini dengan menggunakan topik tugas atau topik bebas. Kalau dari kakak sendiri nih, ada topik tugasnya apa? Ada. Nah, kalau teman-teman mengusulkan topik tugas, kita akan membahas suatu permasalahan tentang bullying. Ya, kalau memang teman-teman inginnya topik bebas, apabila ada yang mau mengusulkannya, silakan juga gitu. Ntar kita sepakatin lagi. Aku setuju. Karena sekarang banyak Gimana? Apa pada setuju? Saya setuju Kak. Jadi emang Imron setuju. Ya, terima kasih ya. Jadi kita di sini akan melakukan suatu bimbingan kelompok dengan menggunakan topik tugas dengan tema bullying. Sebelum melanjut, alangkah baiknya gitu ya untuk melakukan yang bimbingan kelompok ini biar lebih kondusif lagi gitu. Ya, kepada teman-teman semua gitu untuk mempersiapkan dirinya gitu, mempersiapkan untuk kesiapannya gitu. Jadi barang-barang yang ada di depan teman-teman ini mohon ya lebih dahulu gitu. Dan apabila teman-teman ingin izin ke kamar mandi atau juga itulah biasanya gitu. mau ngabarin orang tuanya. Oh ya, ini minum ya. Ya silakan ya. Sebelum dimulai ya dikasih waktu untuk 3 menitnya lah. Nah, ini ya, apabila ada yang mau WC gitu ya, silakan. Karena masih ada waktu trauma. Nah, jadi teman-teman kan udah mempersiapkan dirinya gitu ya untuk mengikuti langkah selanjutnya dalam bimbingan kelompok ini. Dan tadi juga dari teman-teman udah nyepakatin bahwa topik ini yang akan dibahas mengenai tentang bullying. Jadi apa itu bullying? Ada yang mau ngasih pendapat? Ya, persilakan. Mungkinnya bisa ataupun menyakiti secara fisik. Nah, jadi bullying itu menghina ataupun menyakiti secara fisik menurut saudari Alifa. Bagus. Oh, Sinta, ya. Alifa Sinta ya. Ya, Siapa lagi yang mau berpendapat apa itu bullying? Ya, Maki. oh, mencaci maki bagus. Jadi bullying itu bisa dilakukan dengan cara mencaci maki ya. Ya, selanjutnya siapa lagi? Satu dari ini dulu. Dewi. Ya, silakan. bullying itu termasuk kayak tindakan menyebabkan seseorang terhadap orang lain yang bisa merugikan dan membuat orang tersebut terluka, entah itu batinnya ataupun Ya, jadi bullying itu menurut saudara Dewi itu suatu tindakan ya yang bisa merugikan diri sendiri ataupun orang lain ya. Bagus juga sih. Ya, siapa lagi? Saya Ya, bullying ya. Bullying itu suatu apa ya? Hal yang mengintimidasi orang lemah. bagus juga ya. Jadi kalau menurut saudara Jaki, bullying itu adalah sesuatu yang mengintimidasi orang yang lemah. Bagus. Siapa lagi yang mau berpendapat tentang apa itu bullying? Gimana pada teman-teman? Ya, yang mengetahui tentang bullying gitu. Ya, ya. Mungkin bullying juga menurut pendapat saya sendiri tuh perilaku seseorang ataupun bukan perilaku mah kelakuan ya, kelakuan seseorang yang untuk menyudutkan seseorang dan menyakiti perasaan
perasaan, fisik, bahkan Jadi mojokan lah ya. ya, Mojokan itu sampai orang itu ya. Dan bullying itu bukan dilakukannya sekali dua kali, tapi setiap hari seperti itu. ya. Setiap hari. Bahkan bisa nggak terjaga itu bahkan ada Iya. bagus. Bagus juga ya menurut dari saudara Ale. Ya, siapa lagi yang mau berpendapat tentang apa itu bullying? Kembali lagi Kak. Ya, boleh. Jadi kan cuma kan tadi nggak cuma secara fisik tapi secara mental juga. Jadi kalau kita dapat simpulkan ya teman-teman, bullying itu suatu tingkah laku yang apa ya dapat merugikan gitu ya, ataupun dapat menyakitkan diri sendiri ataupun orang lain dengan berbagai cara. Itu bullying. Jadi Izin bertanya, ya, kenapa banyak orang yang melakukan bullying sih? Apakah demi kesenangan dia gitu? ya bagus. Siapa? Pertanyaan saudara Alex. Jadi gimana teman-teman? Ada yang mau menjawab pertanyaan dari saudara Alex? Terus Ya, karena dia merasa mungkin orang yang membuli ini dia merasa dia tuh paling ya, mungkin bisa disebut kayak paling berkuasa atau apa gitu, sombong akan dirinya atau kebenarannya, terus dia kayak membuli orang-orang yang kayak diem. Rata-rata orang diem kan kayak dibully gitu kan, kayak gitu. nah jadi pertanyaan dari saudara Alex yang dijawab oleh saudari Puput. Bullying itu, nah jadi ya teman-teman, pertanyaan dari saudara Alex yang dijawab oleh saudari Putri ya. Jadi bullying itu suatu tindakan ya memang dia gitu ya yang melakukannya gitu. Ya, merasa apa ya, merasa hebat lah gitu, merasa itulah yang jagoan gitulah. Siapa lagi yang mau menjawab dari teman-teman? Ya dipersilakan. Biasanya itu ya orang-orang yang suka membuli itu ya faktor dari internalnya gitu, dari keluarganya. Biasanya orang-orang yang suka membuli itu nggak kental, dan dia tuh ngelakuin apa tindakan membuli itu karena dia kan cari perhatian, dapat dari itu lihat begitu sih. Karena itu orang yang suka membuli itu pasti keluarganya nakal. Jadi orang-orang yang suka membuli itu orang-orang kesepian gitu. Dan Bisa dia jadi karena kan menurut aku poin di sini itu cari perhatian. Ya, bagus. Jawaban dari saudari Cinta. Masuk. Ya, Menurut saya mengapa terjadinya bullying gitu kan, karena dari faktor eksternal juga ya, dari faktor kayak pertemanan. Misalkan teman-temannya ini suka ngebully orang, karena kita sendiri takut dibully, akhirnya kita ikut-ikutan geng yang suka ngebully orang ini. Jadi karena agar kita itu terhindar dari bullying tersebut gitu, ini ya udahlah saya ikut-ikutan teman saya aja buat ngebully orang lain daripada saya yang dibully gitu. Mendingan saya ngebully orang gitu, padahal mah kan sangat menyakiti orang lain gitu kan ya, apalagi kayak orang pendiam gitu. Orang pendiam tuh sebenarnya yang nggak sebenar-benarnya pendiam gitu, dalam hatinya pasti kayak punya perasaan sedih lah atau marah lah gitu. nah, bagus. Bagus juga ya jawaban dari teman-teman yang sebelah sini. Ya, saya juga ada beberapa faktor. Jadi kan bully itu nggak selalu di lingkungan masyarakat ya, kadang juga di sekolah. Nah, penyebabnya tuh di sekolah. Lingkungan tindakan bully itu pihak guru ataupun keamanan sekolah tuh nggak mempertegas tentang bullying ini. Jadi kalau misalkan ada bullying tuh nggak cepet diberesin gitu masalah. Jadi anak-anak tuh serasa ada kebebasan di situ melakukan pembulian kepada orang lain. Itu juga ya jawabannya. Selalu bersangkut paut gitu dengan pertanyaan tadi. Ada yang mau menjawab lagi dari saudara dan saudarinya, dari teman-teman semua lah. Gimana? Apakah cukup untuk pertanyaan ini jawabannya? Gimana saudara Alex? cuma puas. Ya jadi dari pertanyaan saudara Alex ya, kalau kita dapat simpulkan gitu ya, bullying itu suatu tindakan gitu ya, yang apa ya, yang sembrono lah gitu, yang sukanya gitu,
apakah itu karena merasa dia jago ataupun apa gitu ya, yang biasa gitu ya disebabkan dari faktor baik itu faktor internal ataupun eksternal ya, yang tidak mengenal waktu dan tempat dan kapan itu bisa terjadi. Jadi semua teman-teman sudah memahami tentang apa itu bullying dan faktor dari penyebab bullying itu sendiri. Jadi langsung meningkat ke selanjutnya untuk cara pencegahan dari suatu bullying itu sendiri. Ada yang tahu cara pencegahan dari bullying? Aku. Ya. Iya. Kita tuh harus ngelakuin mental dan berani ngomong. Karena kebanyakan orang-orang yang dibully gitu ya, apalagi yang udah keseringan dibully, itu karena dia nggak berani ngomong, diem aja. Misalnya kayak orang lewat nih, terus sama kita disliding tuh kakinya. Nah, ya mungkin entah kita itu bercanda atau gimana, tapi kita harus berani ngomong gitu. Nah, harus berani speak up. Jadi kita harus berani lah gitu ya. Bisa juga untuk pencegahannya juga nggak izin menambahkan ya, tapi kalau misalkan masih kurang mohon dimaaf juga ya. Kalau misalkan dari untuk pencegahannya juga bukan dari hanya yang sering dibully ya, harus berani speak up, dan apapun yang tadi yang diberitahu oleh saudara Sinti ya, bisa juga dari misalkan di sekolah dipertegas dengan keamanan baik dari guru BK-nya sendiri ataupun pihak satpam gitu ya. Dari pihak satpam sendiri yang mempertegas jika melihat kejadian pembulian seperti itu, bullying segala macam dari siswinya gitu, itu langsung dicegah ya, ditindak lah dengan mungkin untuk kalau misalkan baru sekali gitu ya dikasih nasihat gitu ya. Kalau misalkan dia masih seperti itu lagi, kasih nasihat keras lah gitu ya, dengan ya kita bener-bener lebih ada di atas yang sering ngebully ini, kita tunjukin kalau dia tuh nggak ada apa-apanya gitu tuh, jangan cuma berani sama yang di bawah doang yang lemah gitu kan ya. Tuh Bagus juga ya pertanyaan dari saudara Alex ya, lebih punten itu bukan pertanyaan. bagus juga ya jawaban dari saudara Alex, lebih apa ya, lebih meluas lah gitu, lebih komplit juga ya. Dari teman-teman ada yang mau lagi ya? Satu-satu, siapa dulu nih? Ya, ada. Siapa nih? Ayo. Rebutan, kok jadi rebutan ini? Saya. Saya Gantian saja ya. Izin berpendapat. Jadi cara penjagaannya juga mungkin dari orang tuanya kali ya, kayak ngedidik anaknya tuh harus benar-benar gitu, harus sering nasihatin kamu tuh nggak boleh ngelakuin hal-hal yang nggak baik gitu kan, apalagi kayak bully yang menghina orang lain gitu. Ya, kamu harus belajar menjadi orang yang lebih baik, kalau bisa kamu jadi orang yang melindungi orang lain gitu. Ketika teman kamu dibullying, kamu membela gitu, bukan malah membiarkannya gitu. Pokoknya didikan orang tua tuh kayak paling utama sih, karena kan sehari-hari kita sama orang tua, dan kalau misalnya emang orang tuanya yang broken home gitu kan, mungkin orang tuanya lebih harus peduli lagi, karena kan emang berat banget ya orang-orang yang broken home itu gitu kan pastinya. Jadi orang tuanya harus ngasih perhatian lebih banyak ketika yang broken home ini, agar si anaknya ini ketika orang tuanya broken home dia tidak melakukan hal yang tidak baik. Itu juga ya pertanyaan dari pernyataan gitu. Sorry ya teman-teman. Dari ya. Ini juga sih pencegahan dari supaya tidak dibully gitu ya, Ya. meningkatkan value dari diri dia sendiri gitu di sini. Entah dari apa sih, potensi atau apa, kayak dari penampilan juga berpengaruh nggak sih? Kadang orang yang berpenampilan kayak kupu atau kayak gimana, dia tuh lebih kayak diomongin, dibully, ih kamu tuh gini amat sih, bau gini-gini. Pokoknya dari segi itu, dari penampilan juga berpengaruh sih kayaknya gitu, untuk meningkatkan ya, supaya dia tuh biar kayak kelihatannya rapi atau apa gitu, dari dirinya dia juga kayak kualitas dirinya gitu, biar nggak direndahkan gitu loh. Betul juga ya. Nah, inti dari kesimpulan pernyataan dari saudari Puput itu, kita juga ya harus memperhatikan diri kita sendiri gitu, untuk menghindari dari perlakuan bullying itu. Gimana, ada lagi teman-teman yang mau mengatakan? Menambahkan Ya.
kadang kita apa ya buat mencegah dampak itu nggak cuma dari orang yang suka dibully atau iya tapi dari luar juga kan karena menurut saya buat mencegah itu seorang bully itu kita bisa nasehatin tentang apa ya lebih banyak tentang agama karena agama mengajarkan kita akhlak gitu kan terus tentang berperilaku etika baik buruknya perlakuan kita ke orang itu harus kayak gimana gitu kan jadi menambah apa memberikan pemahaman tentang agama buat orang yang suka begitu. Gimana teman-teman, ada yang mau menambahkan lagi kalau mau dilanjut gitu gimana? Nah jadi teman-teman kan udah mengetahui gitu dari cara pencegahan gitu ataupun cara mencegahnya gitu dari suatu perlakuan bullying. Jadi di sini kita akan membahas tentang dari dampak bullying itu sendiri. Gimana teman-teman? Ada yang tahu? Dampak dari bullying itu sehingga mengakibatkan ada yang bunuh diri, ada yang justru kalau misalnya di sekolah kejadiannya ya dia seperti bunuh diri memutih di kamar rumahnya karena sekolahnya sering dibully, terus juga pastinya tidak percaya diri gitu terhadap dirinya sendiri. Betul juga ya. Gimana teman-teman? Jin ya dampak-dampak dari bullying itu sebenarnya banyak ya emang banyak banget gitu kan. Nah, contohnya ya pasti orang yang terbulinya itu pasti merasa mental dia tuh lemah kan ya. Kena mental lah ibaratnya mah mentalnya kena terus juga orangnya gampang depresi nantinya ya lah cil dong depresi iya dari Juga ya. Gimana para teman-teman? Ada yang mau makan lagi? Ini sih kayak siswa-siswa yang di sekolah gitu yang sering dibully kadang dia kayak merasa jadi nanti dia malas belajar juga bawaannya kayak gak mau masuk kelas gitu karena teman-temannya suka membuli dia gitu jadi bawaannya dia minder tadi benar apa kata Wulan ya nggak percaya diri gitu jadinya kayak gitu sih lagi kayak mengkecilkan diri dia sendiri gitu oh berarti saya kayak gini ya gitu kurang percaya diri bawaannya nanti motivasi belajarnya turun malah yang ada malas belajar dianya gitu. nah izin nambahin satu lagi ya dan efek satu laginya itu salah satunya itu ya dendam dia tuh apalagi kalau misalnya orang yang dibulinya tuh tidak gampang sulit memaafkan gitu kan ya dia bakal selamanya bakal ingat itu setiap saat dia pasti ingat itu pasti itu Ya. Gimana? kamu siapa dong Apa yang belum dulu nih? Yang belum gimana? Saya dinambahin kak ya intinya saya setuju sama pendapat teman-teman semua tentang dampak dari bullying itu contoh kecil dari pembunuhan ada kan kemarin yang viral itu anak kelas 5 SD melakukan bunuh diri di rumahnya gara-gara dia itu dibully ya, jadi dampak itu sangat serem sekali ya buat bully itu terus dan cuma itu insecure orangnya diri gitu kan jadi dirinya merasa rendah gitu merasa nggak ada apa-apanya gitu terus ada juga benar yang kalian bilang sama Alex tadi bahwasanya dibully itu bisa menimbulkan dendam saya pernah lihat kayak cerita film yang diangkat dari kisah nyata di mana ketika anak yang suka dibully itu mereka memiliki dendam yang besar kepada sekumpulan yang pengebuli itu nah si itu tuh jadi punya pemikiran siapa sih yang dibulinya itu punya pemikiran mereka kayak punya ide buat balas dendam nah mereka ngumpulin teman-temannya yang suka dibully nah, hampir sampai 3 orang mereka punya balas dendam dan nekat yang kuat banget sampai mereka berniat membeli senjata bahkan mereka sebelum itu mereka latihan dulu menggunakan senjata yang mesin otomatis itu kan yang 30 pas itu dan mereka ketika di sekolah mereka melakukan penembakan brutal dan target utamanya itu yaitu pembuli yang pelaku pembuli mereka gitu.
yang nggak cuma pembulinya yang kena terbunuh, tapi siswa-siswa yang lain juga yang nggak bersalah yang kena dampaknya. Dampak dari bully itu parah banget ya, ekstrim ya. ekstrim sampai melakukan hal-hal nekat seperti itu yang tidak terpikirkan oleh orang normal ya. Ekspektasi kan. Udah kayak pemikiran psikopat banget ya. Iya bisa jadi Itu karena rasa dendam yang timbul berselama Ya, memuncak. memuncak dan Juga sudah meledak. sampai batas maksimum. Jadi wow, itu ngeri sekali. mungkin awalnya kayak dipendam-pendam gitu ya, kayak mungkin kesabaran dia juga udah habis gitu, maksudnya sering dibully akhirnya dia meledak. Jadi bagus juga ya jawab pernyataan dari saudara Jaki ya. Jadi kalau jawaban saudara Jaki ini kita dapat simpulkan gitu ya, sebab dampak dari bullying ini bisa berakibatkan kepada diri sendiri gitu, ataupun orang lain. Nah kalau saya boleh menyimpulkan gitu ya, dampak dari suatu bullying ini gitu yang bisa mengakibatkan kerugian dari buat diri kita sendiri seperti bunuh diri gitu, ataupun lain hal sebagainya, entah itu membunuhnya dengan apa ya, suatu perlahan gitulah seperti depresi gitu, dan bisa juga berdampak pada orang lain seperti tadi pembunuhan. Nah jadi mungkin ya cukup untuk dapat dari perlakuan bullying ini. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Gimana teman-teman, ada yang mau menyimpulkan nggak nih dari suatu perlakuan bullying ini? Ya. Gimana? Apa mau saya sendiri gitu yang nyimpulin? Masa gitu? Ayo teman-teman. Ya. Bahwasanya kita menghindari sifat bullying. Misalkan kemarin kita sama-sama menghilangkan sifat bullying, karena sifat bullying ini tidak baik gitu kan, menyakiti orang lain, bahkan bisa membuat anak kita sendiri pun akan tertular jika kita membuli orang gitu kan. Kita terkenalnya akan wah dia ini pembuli gitu kan. Jadi kita hindarilah gitu sifat pembuli ini. Jika ada di antara salah satu kita yang terkena bullying gitu, maka berikanlah penguatan kepada si orang yang terkena bullying ini gitu. Berikanlah semangat dan motivasi agar dia bisa melawan, bisa berbicara gitu ketika dia dibullying gitu kan, dan bisa berpenampilan dengan baik agar dia terhindar dari bullying gitu. Bagus juga ya kesimpulan. Kesimpulan dari saudari Ulan. Gimana pada teman-teman, ada yang mau menyimpulkan lagi nggak nih? Saya Ya. bahwasanya penting buat kita ya menyikapi pembulian ini tidak cuma kepada seorang yang dibully, melainkan yang sebenarnya yang harus diperhatikan itu orang yang dibully, karena pada dasarnya orang yang dibully itu mereka yang benar-benar dan banyak perhatian. Juga ya kesimpulan dari teman-teman, baik dari saudari Bulan ataupun saudara Jaki. Gimana pada teman-teman lain? Ada yang mau menyimpulkan lagi nggak? Ya. Kan kita udah tahu ya bahwa bully ataupun bully itu kan perilaku yang tidak baik. Nah, kita juga udah tahu nih tadi kan dampaknya apa, penyebabnya apa. Jadi sebisa mungkin kita jangan sampai menjadi pelaku, apalagi sampai kita jadi korbannya gitu. Sebisa mungkin sih makanya hindari gitu perilaku gitu, walaupun itu dari anak kecil, dari omongan gitu kan, kita nggak tahu nih dampaknya apa, masih kita mau buat orang lain merasa tertekan. Terima kasih ya. Ya, Sah. Gimana pada saudara Alex? Ya, mari teman-teman semua di sini, jika teman-teman melihat suatu tindakan bullying, mari kita stop bullying, kita tindak tegas orang yang suka membuli. Jangan sampai bullying ini menjadi hal normal kalau dibuat anak-anak muda apalagi ya. Stop bullying. Stop. Ya, bagus juga ya. Teman-teman juga bersemangat gitu, kompak.
Stop bullying. Siapa? Gimana nih? Ada yang mau nyampaikan lagi nggak atau dilanjut gitu? Cukup mungkin. Kalau memang lanjut untuk ke selanjutnya, oh ya, kalau memang dicukupkan gitu, ini akan menimbulkan lagi gitu ya inti dari tindakan bullying ini. Jadi bullying itu adalah suatu tindakan yang dapat merugikan diri sendiri ataupun orang lain yang dapat disebabkan oleh faktor internal ataupun eksternal. Nah, jadi faktor internal ini contohnya kayak apa ya? Contohnya saya akan melakukan bullying itu gitu dengan cara apa ya, untuk hanya semena-mena lah, hanya untuk merasa jago lah gitu. Ada juga bullying yang dapat disebabkan oleh faktor eksternal gitu, karena seperti apanya, kurangnya perhatian gitulah dari keluarga, entah itu emang dari lingkungan itu sendiri gitu. Nah, jadi itu penyimpulannya mengenai tentang bullying. Ya teman-teman, di sini sekarang kita berada di penghujung suatu layanan bimbingan kelompok. Nah, gimana pada teman-teman? Apakah ada yang kasih gitu ya saran mengenai suatu layanan bimbingan kelompok yang dilakukan pada saat ini? Gimana? Apakah ada yang mau mengasih saran atau gimana gitu? Saya tahu ya, ini sih sudah lumayan bagus ya. Ya, Dan agak sedikit panas. Dan ya, jadi saran dari saudara Jaki, tempat ini memang udah bagus gitu ya, dan agak sedikit panas aja gitu. Semoga aja untuk melakukan suatu layanan bimbingan konseling bisa ditata lagi gitu ya ruangannya biar lebih adem lah, entah itu ditambah dengan kipas angin atau AC. Ya, gimana kepada teman-teman yang mau mengasih saran lagi? Ayo, coba gimana pada teman-teman, apa mau kasih saran lagi gitu untuk ya gimana? Untuk kalau bertanya ataupun menambahkan menyimpulkan apa menyanggah, kalau bisa sih angkat tangan dulu ya. Soalnya ya sih tadi ada juga yang angkat tangan, cuma pas sudah mulai berjalan gitu udah nggak ada lagi angkat tangan. Bagus juga ya saran dari saudara Alex ya mengenai tentang dari diskusi ini gitu ya, entah itu mau nambah atau menyangga gitu, diharuskan gitu ya. Saran dari saudara Alex berangkat tangan biar lebih kondusif lagi gitu, biar bisa berjalan. Gimana teman-teman, ada yang mau apa memberikan saran lagi? Gimana? Cukup lah ya. Semoga aja itu membuat apa ya, gambaran baru lah gitu untuk melakukan bimbingan kelompok ini lagi biar lebih baik. Nih, Jadi kalau memang dirasa cukup untuk saran ini, jadi teman-teman kalau memang sarannya udah merasa cukup gitu, kita akan lanjut ke tahapan selanjutnya, yaitu tindak lanjut. Gimana nih pada teman-teman, apakah ada yang mengusulkan gitu untuk pertemuan selanjutnya, entah itu besok ataupun kapan, bisa minggu depan hari Rabu. depan. ya. Terus Rabu kayaknya lebih enak kan, soalnya hari libur ya, hari libur, Tanggal merah. tanggal merah juga. Rabu Kamis juga enak tuh. Tapi pagi Jangan, kalau takutnya batal. ya, sore hari hari-hari ya. waktu di sore hari biar lebih sepoi-sepoi sambil nunggu. Oh, iya. Asik. Gimana pada teman-teman sebelum disepakatin gitu, ada yang mengusulkan lagi nggak? yes, Yes, Rabu Kamis. Nah, jadi rebus Kamis di sore hari apa pagi hari nih? Sore Sore dong. hari ya, biar lebih tenang juga gitu. Ya. Jadi suatu yang yang penting ini saya cukupkan ya gitu ya, mengenai tentang dengan tema bullying. Semoga teman-teman tidak melakukan bullying gitu. Nggak bakal dong. Ya. Baik kita bisa dengar. Semoga teman-teman juga selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan di setiap aktivitasnya gitu. Ya teman-teman ya,
untuk mengakhiri bimbingan kelompok ini kita sama-sama gitu ya membaca doa gitu biar kita selalu beri kesemangatan gitu ya di setiap harinya gitu biar tetap semangat juga ya. Untuk berdoanya langsung aja ya dimulai bareng-bareng gitu ya, berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Jadi saya mengucapkan terima kasih ya kepada teman-teman yang telah mengikuti tayangan bimbingan kelompok ini. Jadi saya pamit undur diri gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.